Hai, para pengusaha family business, kita jumpa lagi. Sesi ini kita akan bahas ciri khas yang sering terjadi di perusahaan keluarga, yaitu the value of family business. Perbedaan utama antara perusahaan keluarga dengan perusahaan yang non-keluarga adalah nilai-nilai yang dirintis dan dipegang teguh oleh sang founder. Seperti diketahui, sejumlah perusahaan bisnis keluarga itu dirintis oleh seorang founder yang jelas dominan dengan spirit yang tinggi untuk tetap mendrive perusahaan tersebut berkembang sampai saat ini. Kemudian memasuki fase regenerasi yang kemungkinan besar akan diterusi ke anak-anak ataupun famili lainnya. Sehingga tanpa terasa, pola pikir, tutur kata sang founder pun menjadi karakter perusahaan tersebut yang setelah 30-40 tahun sudah menjadi budaya perusahaan yang tanpa tertulis pun akan dirasakan oleh segenap karyawan yang menjalankan kegiatan sehari-hari di perusahaan tersebut. Beda dengan perusahaan yang dari awalnya merupakan partnership atau perkongsian antara beberapa teman, di mana fokusnya lebih ke hasil akhir, yaitu keberhasilan di keuangan. Perihal purpose atau tujuan menjalankan perusahaan tersebut, yang penting adalah menghasilkan reward secara financial. Tapi kalau perusahaan tersebut berhasil dan terus berkembang, pasti muncul dominasi salah satu partner tersebut untuk mendrive perusahaan tersebut menuju visi pribadi yang kemudian diadopsi juga di perusahaan tersebut. Contohnya Apple, walaupun didirikan bersama oleh kedua Steve, praktis akhirnya Apple adalah Steve Jobs yang visinya terus mendrive Apple berkembang dari fase ke fase walaupun Steve Jobs sudah lama wafat. Nah, untuk bisnis keluarga, bagi sukses selain harus menguasai operational bisnis keluarga tersebut, yang paling penting justru harus menjiwai nilai bisnis keluarga tersebut. Karena itulah esensi mengapa perusahaan keluarga tersebut bisa sukses dan dihargai pasaran dan terus berkembang. Itu juga mengapa dengan produk yang sama, harga yang lebih mahal pun loyalty customer tetap saja memberi dari Anda. Atau minimal perusahaan Anda lah yang melekat di benak mereka dan menjadi prioritas untuk mengontak Anda. Itulah esensi dari nilai bisnis keluarga tersebut. Yang bagi sang founder, that's the way the business should be run. Dan biasanya sang founder tidak bisa mengartikulasi dengan bahasa maupun slogan yang indah. Nah, sebagai generasi berikutnya, karena tim juga semakin besar, untuk bisa mengartikulasi value yang bukan saja menjadi word on the wall saja, tetapi diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, minimal harus dikristalisasikan dalam tulisan. Nah, biasanya perusahaan keluarga tersebut tidak mau pusing dan membayar seorang konsultan untuk memunculkan kata-kata yang positif, indah, dan langsung diadopsi sebagai nilai dari perusahaan keluarga tersebut. Nah, apa yang terjadi? Ternyata nilai budaya yang ditulis rapi, indah, dipajang di dinding perusahaan tidak terrefleksi dalam kegiatan sehari-hari perusahaan tersebut. Why? Karena itu tidak merefleksi karakter sang founder, tentu tidak akan diteruskan dalam kegiatan sehari-hari pula. Untuk itu adalah tugas successor untuk menangkap secara implisit karakter dan keinginan sang founder dalam menjalankan bisnis keluarga tersebut dan mencoba menerjemahkan dalam kata-kata yang sederhana, mudah dimengerti, dan diingat. Karena nilai inilah yang menjadi pedoman menghadapi tantangan di luar SOP yang sudah baku. Demikianlah tips untuk sesi ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Nah, dalam 17 tahun sebagai senior coach di Action Coach, saya telah membimbing banyak perusahaan keluarga dan menulis pengalaman saya di satu buku, It's Easy Running a Family Business. Bagi yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, boleh kontak saya 081 687 3826. 081 687 3826. See you then.